warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa khatimi mustaqim. Puji bagi dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini pada program yang sama Mitra JSI. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat dan juga para keluarga Nabi Muhammad SAW. Mitra JSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan dengan berbagai macam keutamaan dibanding umat-umat sebelumnya. Banyak sekali amalan atau perbuatan yang nilainya itu berkali-kali lipat, khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam alaihissalam juga sempat iri kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan 4 keutamaan yang diberikan oleh salah satu terlebih dahulu. Namun berbeda, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah negara banyak sekali yang menghujat ataupun juga menjelek-jelekan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Muslim bersikap gitu dan juga menanggapi setiap isu yang berkenaan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak sendirian, Mitra JSI itu membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu kami JSI pada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Bagja yang saya hormati dan juga Kang Ade yang menemani saya pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas karunia, hidayah, taufik, inayah dan maunahnya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian aktivitas kita, dan termasuk juga kita tetap semangat dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga terus kita tidak pernah kendor untuk melawan COVID-19 ini. Dan tentu kita juga berharap semoga pada pagi ini kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di momentum Maulid ini tentu kita menyaksikan umat Islam di seluruh dunia memperingatinya, menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Dan tentu ini adalah sesuatu yang harus kita apresiasi, harus kita terus gelorakan, terus kita siarkan bagaimana umat
Islam itu masih punya semangat untuk pada lahir. Penting kita garis bawahi bahwa tidak cukup kita hanya memperingati peringatan Maulid itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita semuanya mampu meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul. Bagaimana kita maklumi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang begitu sangat care, sangat saja di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya adalah hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya seolah-olah melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri, sehingga sampai menjelang-jelang wafatnya pun yang dipikirkan oleh beliau adalah hanya umatnya, umati. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tentu kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus membalasnya kecintaan Rasulullah itu dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kita kepada istri, anak, keluarga, bahkan harta, jabatan, semua yang kita miliki. Karena itu adalah merupakan salah satu daripada seseorang yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada lagi yang mampu memberikan naungan, tidak ada lagi yang mampu memberikan perlindungan, ketika tidak ada lagi yang mampu memberikan keselamatan kecuali naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah salah satunya adalah seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada dirinya, keluarganya, dan semua yang dimiliki oleh dirinya. Oleh karena itu tentu pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama untuk sharing, untuk berbagi apa saja sih bukti-bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu, sehingga kita nanti di kemudian hari akan diakui menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada banyak kasus pada cerita-cerita klasik zaman dulu yang diceritakan oleh para ulama. Ada orang yang merasa dirinya udah ahli ibadah, ada orang yang merasa dirinya ada ahli sholat, ahli puasa, dan begitu sangat dekat dengan Allah. Tetapi ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dia tidak ada tanda-tanda daripada umat yang diakui oleh Rasulullah SAW. Tidak ada tanda-tandanya umat yang mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena ternyata orang ini adalah orang yang tentu saja melupakan kecintaannya kepada Rasulullah. Bagian daripada bagaimana kita ini sebagai umat ini di mana dan kapanpun juga bahwa kita ini adalah bangga menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, jadi Mitra JC selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena banyak sekali pertanyaan yang muncul. Apakah dengan hanya cukup membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau juga apakah hanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya? Bahkan banyak sekali yang akhirnya menjadi timpang gitu. Meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi landasannya banyak, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Salah 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Karena mencintai Allah dengan mencintai
seperti kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi tidak cukup asyhadu alla ilaha illallah, tapi Rasulullah. Jadi ketika kita ini adalah ingin menjadi orang yang tabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ikutilah perintah Allah. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Begitu juga ketika kita adalah ingin kita disebut sebagai umat yang ittiba atau taat, kemudian yang ketiga itu harus bisa menjaga kepada Rasulullah SAW, yang ittiba ini mengikuti. Jadi bahwa oleh manusia miliaran, tidak oleh miliaran manusia setiap Muhammad SAW. Bayangkan ketika azan aja itu wasyhadu anna Muhammadar Rasul, ya, ditambah dengan ketika kita sholat at-tahiyat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna, dalam satu waktu aja udah kali 5 kali waktu sholat, belum miliar umat muslim. Dijadikan teladan oleh miliaran umat manusia di seluruh dunia, ya. Dan ini, dan kita harus termasuk dalam sekian miliar orang itu. Kalau kita pengen disebut sebagai umat Nabi Muhammad, ya. Ya, jadi Pengurus. tabi'un. Jadi ini salah satu huduhu wa man nahakum anhu. Ya, jadi mengikuti, kemudian mentaati, segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah SAW itu adalah banyak menyebut namanya. Jadi barang siapa orang yang mencintai seseorang, mencintai sesuatu, maka pasti kita cintai, pasti kita di mana-mana kita nyebut. Terus sering menyebut namanya. Yang menyebut namanya bukan berarti kita salah satu di antara cara menyebut, mengingat Nabi Muhammad itu adalah dengan membanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah aja bersolawat, para malaikat aja bersolawat,
Ya, maka kita juga umat orang yang beriman, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Tentu sholawat yang kita bacakan itu ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala membaca sholawat untuk Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersolat kepada Rasulullah, itu artinya itu adalah merupakan rahmat. Ya. Rasulullah dan kepada umatnya. Artinya ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Ya, begitu. Jadi semakin kan sholawat ini bisa dijadikan sebagai wasilah diterimanya doa seseorang. Jadi ada yang menerangkan bahwa doa seseorang itu belum sampai kepada Allah kecuali di awal atau di tengah di akhirnya itu dibacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa ya. Jadi sholawat ini adalah merupakan bagaimana cara kita untuk menjemput rahmat Allah. Kemudian kita adalah banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada sholawat yang dibacakan oleh para malaikat kepada para malaikat. Jadi, nah kalau malaikat ini membaca sholawat kepada Rasulullah SAW itu mananya itu adalah magfirah. Ya artinya bahwa magfirah Allah akan diturunkan kepada orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat ini mendoakan terus, mendoakan supaya Allah itu menurunkan magfirah, mengampuni dosa-dosa orang-orang. Sholawat yang dibaca oleh kita sebagai umat, sebagai orang yang beriman, shollu kama ra'aitumuni usolli, itu bisa bermakna doa. Artinya kita bisa berdoa dengan membacakan sholawat. Makanya sholawat sekarang ada yang sedang viral di Jawa di masa pandemi ini, namanya sholawat tibul qulub. Ya. Orang makin banyak membaca sholawat ini di tengah-tengah pandemi ini adalah bagian pada doa keselamatan gitu ya. Ada juga misalnya sholawat munjiat. Sholat munjiat itu doa untuk minta perlindungan, meminta keselamatan. Ada sholawat kamilah ya dan seterusnya. Langsung banyak sekali. Jadi sholawat yang memang di dalam itu mengandung doa. Jadi diceritakan oleh seorang punya anak satu-satunya. Seorang anak gadis. Kemudian anak ini meninggal masih gadis. Jadi belum sempat menikah, meninggal. Merasa kehilangan lah, merasa bersedih begitu ya. Sampai sering ibunya ini membayangkan selalu gitu tentang anaknya yang sudah mendahului itu. Punya anak satu-satunya, masih gadis. Suatu ketika si ibunya ini suatu malam bermimpi bertemu dengan anaknya yang sudah meninggal itu. Tapi betapa terkejutnya jadi kakinya itu diikat dengan rantai-rantai yang menyala-nyala dari api neraka. Kemudian badannya itu dililit dengan ular besar yang berbisa. Betapa sedihnya. Akhirnya si ibu ini kemudian berkonsultasi kepada seorang ulama yang namanya tuh Syekh Hasan Basri. Jadi ini diceritakan kisah ini dalam buku kisah-kisah teladan karangan Ki Haji Abdurrahman Ar-Raisi. Ya, jadi beliau ceritakan di depan Syekh Hasan Basri, Tuan, mohon nasihatnya bagaimana. Kok saya ini bermimpi anak saya itu seperti ini. Akhirnya kata Syekh Hasan Basri, ibu bacain aja sholawat sebanyak-banyaknya. Kemudian hadiahkan untuk putri ibu yang
sudah wafat itu begitu aja dia baca sholawat terus menerus, Akhirnya suatu ketika giliran Syekh Hasan Basri yang bermimpi. Syekh Hasan Basri dalam mimpinya ketemu seorang gadis yang sangat cantik. Sampai beliau mengatakan, siapakah engkau? Apakah engkau itu adalah seorang bidadari yang Allah datangkan dari sorga? Kemudian kata gadis itu mengatakan, bukan, katanya Tuhan. Saya ini adalah anak seorang ibu yang pernah minta nasihat kepada Tuhan. Kemudian oleh engkau diberikan amalan baca sholawat, dan sholawat itu diamalkan oleh ibu saya. Kemudian ibu saya itu mengamalkan, menghadiahkan kepada saya, maka saya terbebas daripada azab yang selama ini saya terima. Itu adalah doa. Artinya bahwa sholawat itu merupakan doa. Jadi bagi orang yang beriman, banyak-banyak baca sholawat itu adalah bukan saja sebagai bukti kecintaan kepada Nabi, tapi juga merupakan doa. Jadi setiap kita berdoa, maka kita bisa berdoa dengan baca sholawat, ya. Yang bahkan ada yang mengamalkan sholawat-sholawat tertentu. Kan saya dari Gus Ali itu di cucu dari Kiai Haji Dalhar itu, Kiai Haji Dalhar dan di Banten gitu ya. Jadi itu begitu terus menerus itu ya. Jadi ketika silaturahmi saya ke situ dengan ibu-ibu muslimat NU itu beliau mengijazahkan munjiat. Jadi itulah. Jadi sholat munjiat ini adalah juga bisa dijadikan sebagai doa kita untuk hal ya, karena sesuai dengan terjemah daripada sholat munjiat itu kan begitu ya. Ya, jadi ini adalah yang ketiga. Jadi kalau kita ini adalah ingin Rasulullah SAW begitu ya. Karena apa? Karena Allah aja, malaikat aja membaca sholawat untuk Nabi, apalagi kita sebagai umatnya juga harus kita terus banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian yang keempat ya, nah yang keempat adalah bukti cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah menjaga warisannya. Menjaga warisannya. Jadi menjaga warisannya ini adalah tentu warisan yang ditinggal Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika wafat kan tidak mewariskan kepada kita kan harta ya. Tidak mewariskan emas atau intan atau berlian. Rasulullah SAW mewariskan Al-Quran, yang kedua as-sunnah atau al-hadis, yang ketiga adalah ulama. Nah, maka dengan menjaga, melihara warisan bisa diakui menjadi umat Rasulullah SAW. Ya. Tentu saja menjaga kehormatan menghina hadis itu sama dengan menghina Nabi, menghina Nabi, menghina ulama. Menjaga kehormatan Islam, di dalamnya menjaga Al-Quran, menjaga kehormatan Nabi, menjaga kehormatan para ulama, itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada ruh kita, ruh jihad kita. Hanya bahwa seseorang itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup beralasan untuk melakukan jihad, diantaranya itu adalah menjaga kehormatan Islam. Kehormatan Islam itu adalah di dalamnya Al-Quran, Nabi dan para ulama. Saya kira itu ya. Ya itu tadi Mitra JC 4
bagaimana kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah masalah ittiba, ya. Kemudian yang kedua adalah taat, ketiga adalah sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat adalah menjaga warisan beliau. Kemudian masalah ittiba, Ustaz. Jikalau mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW belum bisa salam seperti sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apakah itu sudah cukup gitu? Walaupun mungkin hanya misal ada yang mengamalkan sholat sunnah, kemudian ada yang memakai sorban, kemudian kita belum bisa maksimal, apakah sudah cukup membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi ada prinsip la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Jadi memang Allah itu tidak membebani di luar kemampuannya. Begitu juga seseorang itu juga tidak dibebani untuk mencontoh, mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang di luar kemampuannya. Jadi sebatas kemampuan kita, tapi juga kita tidak berpura-pura, jangan pura-pura tidak mampu, begitu ya, harus berupaya. Ini juga tentu kita harus bisa membedakan ini antara sunnah yang memang harus kita ikuti, begitu ya. Itu ucapan, perbuatan, yaitu makanya disebut dengan kauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah. Itu yang masuk dalam kategori yang harus kita ikuti. Jadi itu termasuk dalam hadis-hadis Nabi, ya, dalam perilaku Nabi, dalam ucapan Nabi. Kauliyah itu ucapan Nabi, fi'liyah itu perbuatan Nabi, takririyah itu ketetapannya Nabi, kemudian hamiyah itu cita-cita Nabi. Yang beliau lakukan setelah diangkat menjadi Rasul. Jadi setelah diangkat menjadi Rasul itu sejak usia 40 ya. Ya, sejak 40. Maka itu berarti sudah menjadi kewajiban kita untuk mengikuti apapun yang tadi dikatakan dalam Al-Qur'an itu wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apapun yang beliau perintahkan ikuti, beliau larang kita jauhi, begitu ya. Kemudian yang Rasulullah juga kan mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu kan masuk surga, ilaman aba, kecuali mereka yang membangkang. Ya, wa mayyaba ya Rasulullah, siapakah yang membangkang itu? Man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Waman atau ini orang yang atau ani yang mengikuti, yang mentaati aku. Maksudnya adalah sunnah-sunnahku. Yang dimaksud sunnah-sunnahku itu adalah setelah beliau diangkat menjadi nabi. Ya, maka dari situ setelah beliau diangkat menjadi nabi itu, makanya itu keluar namanya ucapan, baik ucapannya, kauliyahnya, fi'liyah. Sedangkan ada yang berkaitan dengan baik sebelum beliau itu qablah, begitu ya. Itu juga ini kan kalau kemana-mana pada pakai gamis, pada pakai udang-udang. Jadi itu bukan hanya orang Islam saja. Bahkan orang Yahudi aja pakai gamis. Orang Yahudi aja kadang banyak pakai udang-udang. Jadi itu berkaitan dengan masalah budaya di sana. Itu tidak wajib kita ikutin. Tapi juga tidak dilarang kalau kita pakai juga. Ya, jadi itu istilahnya ya jaiz aja lah gitu, mubah aja. Jadi boleh kita pakai, boleh juga tidak. Ya, karena itu yang terkait dengan masalah budaya Arab itu
itu tidak mesti harus kita ikutin. Karena kadang-kadang beda ya, makanya dari itu ya tentu yang terkait dengan budaya-budaya itu tidak wajib kita ikuti. Tapi yang terkait yang dengan ucapan, perbuatan, penetapan dan cita-cita Nabi setelah Nabi menjadi Rasul itu harus kita ikuti. Misalnya kalau ucapan, kalau kita mau ibadah itu kan menetapkan niat, misalnya kan menetapkan niat. Kemudian kalau misalnya fi'liyah itu gerakan-gerakan sholatnya itu yang kelihatan kan begitu. Kemudian kalau misalnya Sallallahu alaihi wasallam misalnya melihat para sahabat melakukan sholat taraweh dalam 1 bulan. Paling saya suka itu adalah sholat tarawih berjamaah, kata gitu ya, sebenarnya kata begitu. Jadi Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tidak melarang, tapi juga tidak menyuruh, ya begitu. Sama dengan ketika Rasulullah diundang oleh salah seorang sahabatnya, di situ dihidangkan daging biawak, Nah, Rasulullah SAW tidak memakannya. Tapi juga Rasulullah tidak melarang orang-orang yang memakan. Ya. Jadi itulah nama termasuk takrir ya. Jadi udah ya, silakan aja begitu ya. Sampai ada yang bertanya, kenapa ya Rasul kok engkau enggak makan daging ini? Kata Rasulullah, karena saya tidak biasa makan ini. Tapi andaikan engkau menyukainya ya silakan. Ya silakan begitu ya itu. Nah, sekarang hamiyah misalnya, itu hamiyah ini kan cita-cita Nabi. Misalnya ketika Rasulullah SAW puasa pada tanggal 10 Muharram, namanya puasa Asyura. Ternyata orang-orang Yahudi pada ikut puasa juga, tanggal 10 Muharram itu. Akhirnya beliau mengatakan, andai kan saya masih punya umur tahun depan, saya akan puasa dari tanggal 9. Orang-orang Yahudi itu. Ternyata sebelum Rasulullah SAW, sebagian ulama ya, oleh para ulama hadis juga termasuk di dalamnya, itu termasuk bagian daripada sunnah yang bisa kita contoh, walaupun Rasulullah SAW belum melakukannya, tapi itu sudah merupakan keinginan Rasulullah SAW, cita-cita Rasulullah SAW ingin melakukan, tapi Allah menghendaki lain ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus menjadi mungkin kita belum semuanya bisa. Misalnya kalau menjelang pagi ini ya, pagi ada sholat duha misalnya. Rasulullah itu selalu menjalankan dengan sholat duha. Kemudian kalau malam, Rasulullah itu selalu sholat malam, namanya kalau kita sebut dengan sholat tahajud qiyamul lail. Kemudian Rasulullah itu selalu mau berbagi bersama, itu namanya infak sedekah. Bahkan biar di rumah tidak ada apa-apa, tapi mengutamakan untuk memberikan. Sedekah ini bagian daripada agenda harian beliau gitu ya. Kemudian misalnya membaca Al-Quran. Puasa Senin Kemis misalnya gitu ya. Dan seterusnya dan lain-lain yang banyak ya. Kemudian misalnya istighfar. Yang kauliyahnya itu ya. Jadi Rasulullah itu walaupun beliau itu sudah maksum, beliau itu sudah diampuni dosa,
tapi selalu beliau istighfar. Bahkan dalam hadis yang sahih sampai 100 kali dalam sehari semalam beliau istighfar. Itu sama sunnah qauliyahnya gitu ya. Pilihannya kayak tadi itu kan begitu. Sunnah yang kurang kuat ya mungkin berat. Agak berat. Bahkan kalau sudah kita lakukan, kita biasakan, kita akan merasa ada punya utang. Misalnya nih, karena suatu hal nih gak sholat duha. Jadi ada merasa ada yang kurang dalam hari ini gitu ya. Ya makanya gantilah dengan banyak baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Insya Allah itu bisa menggantikan begitu ya, menggantikan sholat duha yang kita ketinggalan, atau juga bisa ditambah untuk hari berikut semacam dikodok lah begitu ya. Itu yang udah istiqomah memang sampai ke situ ya. Jadi memang kita kita ini cinta kepada Nabi yang beliau ucapkan kita ikuti, yang beliau kerjakan kita. Nah, masalah terakhir yaitu tentang menyebut Nabi Muhammad SAW. Ya, apakah ada batasan minimal Nabi Muhammad SAW gitu? Atau mungkin memang ada batasan tertentu atau tidak? Jadi yang pertama sholat ya. Ketika menyampaikan khutbah itu masuk ruku. Tidak wajib itu ya. Kemudian sholat itu ya sunnah aja gitu ya, sunnah ya. Jadi sholat sunnah saja tapi yang jelas itu yang banyak para ulama yang sering menyinggungnya itu adalah setiap disebut namanya kita bersolawat. Misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi gitu ya. Jadi itu sehingga dikatakan begini, kalau kalian tuh pengen tahu siapakah orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit di dunia ini, orang yang dibacakan Nabi Muhammad tidak bersolawat kepada beliau. Ya, gitu. Jadi berarti ini batasan pertama, setiap disebut Nabi Muhammad harusnya bersolawat. Pertama. Yang kedua adalah setiap kita berdoa, ya, kalau batasannya. Setiap kita berdoa, bersolawat. Bahkan ini juga ada yang mengatakan wajib, sebagian ulama. Kalau berdoa kita, makanya di ujung doa diakhiri dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jadi di ujungnya itu ditutup dengan solawat. Ya, karena ini akan menjadi wasilah nyambungnya sampainya doa kita kepada arasy Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian itu ya
untuk memenuhi sebuah cita-cita tertentu. Memang di dalam kitab Subulus Salam harus kenal Allah. Tapi ada yang juga boleh, walaupun itu hukumnya mubah namanya. Ada dalam Subulus Salam itu hukumnya mubah. Misalnya begini, ingin tercapai cita-cita misalnya. Kok jadi sebenarnya kita harusnya karena Allah. Hari dibaca sholat itu udah serahkan. Yang bagus seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh kalau kita misalnya begini, ya Allah, dengan sababiah hamba membaca sholawat misalnya 100 kali, sholat munjiat, saya urusan hanya berwasilah dengan doa, dengan jadi walaupun ada kan juga, tapi ada juga ulama yang begitu, termasuk Buya Dimyati. Saya tanya kiai ini, ya dijasain oleh Kiai Dimyati gitu. Jadi itu artinya kan boleh, termasuk para habaib, termasuk saya terlahir itu dengan Habib beliau mengijazahkan juga sama, membisahkan doa. Jadi beliau itu diundang ceramah maulid, ceramah bacain ini di sisi Allah, kira-kira begitulah. Beliau bilang begitu, udah amalin ini. Beberapa kesempatan pernah Jawa Timur itu spanduk di mana-mana, tabligh akbar bersama dengan kata gitu ya. Kata isinya sedekah. Isinya sedekahnya, sedekah ini juga bisa diwasilah di itu. Karena saya sendiri juga pernah mendapatkan Ibrahim. Zikir Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar sama Raja Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ternyata itu Rasulullah sendiri mengamalkan Riyadus Shalihin. Jadi artinya ketika itu Nabi Ibrahim membaca itu, tapi ketika kita dalam kesulitan, boleh kita juga berzikir dengan zikir itu. Ini sebagai terakhir. $4.000 dinar. Ya, udah waktunya mau bayar, dia belum punya duit, pusing lah dia. Kelar sajadah, maka di situ dia sholat 2 rakaat, kemudian dia di atas sajadah, ya. Nah, tapi tidak boleh ada orang yang melihat kecuali saya dengan Allah. Yatim, anak yatim melihat saya. Kalau saya kasih janda melihat saya. Kalau saya kasih ke Baitul Mal, panitianya melihat saya.
supaya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Lagi begitu ngelihat ada orang lagi tidur. Wah, ini taruh uang 4.000 dinar di bawah. Apa-apa nih di bawah sejadah. Kok sekarang ada benda? Pas saya lihat duit. Isinya persis seperti yang dia butuhkan, 4.000 dinar. Karena dia itu merasa itu bukan uang dia, oleh dia dibawa kepada Rasulullah SAW uang itu. Ternyata Rasulullah SAW mau dikasih tahu duluan oleh malaikat Jibril. Pas sampai di hadapan Rasulullah, kata Rasulullah, pulanglah kamu, bayar lunasilah utang kamu. Itulah rizki dari Allah, katanya. Ya kira-kira itu pastilah. Kita ini kalau untuk pengen sesuatu itu mungkin dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, dengan baca sholawat, dasarnya gitu. Jadi kita apalagi kita di bulan Maulid ini kita baca sholawat, tabil khusus sholawat namanya sholawat ala sayyidina Muhammad. Abdani wa sifaiha ya iha wa wasobi. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Maulid kita jadi pertama banyak menyebut namanya atau membaca-baca, jaga waris ulama'u warasatul anbiya, dan tentu